Kasus Subang terungkap, pelaku ditangkap sebelum puasa. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana gembira. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Kasus Subang terungkap, pelaku ditangkap sebelum puasa. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana gembira. Kapolda Jabar Irjen Suntana kembali menegaskan bahwa pelaku pembunuh kasus Subang akan ditangkap sebelum bulan puasa ini. Kepolisian tetap berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban meninggal Tuti Suhartini, 55, dan Amalia Mustika Ratu, 23, yang terkenal dengan istilah kasus Subang. Baru-baru ini Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana menyebut pengungkapan ini menjadi kado bulan puasa bisa menangkap pelaku kasus Subang ini. Ini pun mudah-mudahan menjadi kado bulan puasa lah, karena sudah mengarah kepada tersangkanya, kata Suntana di Purwakarta sebagaimana video yang wartawan, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Irjen Pol Suntana menegaskan penyidik Polda Jabar saat ini berkomitmen untuk mengungkap secara jelas perkara tersebut. Kami ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti dan mengungkap kasus ini, tutur Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Dari pernyataan itu dapat disimpulkan bahwa kasus Subang memang akan diungkap sebelum puasa. Bila puasa dimulai awal April tahun 2022, berarti pada akhir Maret tahun 2022 ini kasus Subang akan diumumkan tersangkanya. Batasan tersebut sehubungan pernyataan Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana saat di Purwakarta. Polda Jabar berharap masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada tim penyidik dalam kasus Subang ini. Inilah langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian. Langkah-langkah kepolisian telah melakukan pemeriksaan 118 orang saksi dan 200 barang bukti dan saksi ahli, termasuk menggunakan K9, anjing pelacak. Selain itu, penyidikan dari kepolisian juga telah melibatkan sejumlah saksi ahli, mulai dari ahli sketsa wajah, ahli DNA, ahli kesehatan jiwa, kedokteran forensik. Selain itu, selama 7 bulan sejak kasus dugaan pembunuh Subang terjadi, kini ada sedikitnya 200 barang bukti yang telah diperiksa oleh penyidik dari kepolisian. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo memaparkan langkah-langkah yang sudah berjalan dalam pengungkapan kasus pembunuh Subang. Kami bentuk tim yang terdiri dari Polda Jawa Barat dan penyidik Polres Subang. Sampai sekarang sudah ada 118 saksi yang kami periksa, kata Kombes Ibrahim, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Sudah ratusan orang saksi itu diperiksa mulai dari dimintai keterangannya hingga diinterogasi. Dari ratusan barang bukti yang telah diperiksa itu merupakan barang yang ditemukan di TKP maupun di tempat lain. Agenda kedepannya, kami lakukan pendalaman terhadap beberapa saksi lagi, ungkap Kombes Ibrahim Tompo. Kombes Ibrahim Tompo menyatakan polisi akan melakukan pendalaman ulang terhadap proses penyelidikan kasus Subang tersebut. Kapolda Jabar sebut mengarah ke tersangka, berharap jadi kado bulan Ramadan. Kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, sudah berjalan 7 bulan lamanya. Namun kasus yang menewaskan Tuti Suhartini, 55, serta Amalia Mustika Ratu, 23, masih belum terungkap siapa pelakunya. Saat ini, kasus tersebut sudah diambil alih oleh Polda Jabar yang sebelumnya masih ditangani oleh Polres Subang. Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana mengharapkan, kasus perampasan di Jalan Cagat tersebut sudah dapat terungkap dan menjadi kado di bulan suci Ramadan. Ini pun, kasus perampasan nyawa ibu anak di Subang, mudah-mudahan menjadi kadolah bulan puasa ya, ujar Suntana saat meninjau pelaksanaan vaksinasi C19 di Plaza Hotel, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, tanggal 18 Maret tahun 2022. Menurut Suntana, saat ini pihak kepolisian masih terus berupaya untuk mengungkap kasus tersebut dan setiap harinya terdapat progres pengembangan. Ini sudah terus mengarah kepada tersangkanya, mohon doanya kepada masyarakat khususnya masyarakat Subang, katanya. Seperti diketahui, kasus perampasan nyawa yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di Subang ini terus menjadi sorotan publik. Pihak kepolisian dari Polda Jabar saat ini sudah memeriksa ratusan saksi demi mengungkap dalang di balik perampasan nyawa Tuti serta Amalia ini. Bukti baru kasus Subang, mulai terungkap rekaman CCTV di TKP yang mengarah ke tersangka. Masih seputar kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, kita masih sama-sama menunggu dan memantau kasus yang ada di Subang. Yang sampai saat ini aparat kepolisian masih terus mencari jejak dan mendalami peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang ini.
Kita yakin kasus ini akan segera terungkap dan kita masih memantau sampai akhir penentuan siapakah pelaku dan dalang di balik pembunuhan ini. Sebagaimana dilansir priangantimurnews.com dari YouTube Subang Hijau, beberapa titik CCTV yang merekam aktivitas di tanggal 16-17 dan tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam yang kemungkinan sudah didapat oleh pihak kepolisian Subang, Jawa Barat dan Polda Jawa Barat. Kemungkinan rekaman CCTV inilah yang jadi penentu dari pernyataan para saksi di awal terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat ini. Apakah pernyataan saksi ini benar adanya dan cocok dengan rekaman jejak digital tersebut? Jika para saksi ini berbohong, itu artinya para saksi ini menyulitkan penyelidikan aparat kepolisian. Rekaman CCTV yang akan diperlihatkan dari mulai tanggal 16-17 sampai tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Benarkah para saksi ini cocok atau sinkronisasi dengan pernyataannya dari awal perkara kasus pembunuhan Subang, Jawa Barat? Sudah banyak asumsi atau dugaan orang dekat atau adanya yang biasa datang ke rumah tempat kejadian perkara atau TKP. Orang yang pernah datang ke rumah tempat kejadian perkara tentunya pasti juga sangat mengenal kedua almarhumah Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun yang kita tahu, rumah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan ini dijadikan kantor daripada Yayasan Bina Prestasi Nasional, maka banyak yang kemungkinan datang tetapi juga tidak semua yang datang bisa dikatakan terkait dalam kasus ini atau dijadikan saksi. Yang mungkin diperiksa adalah yang datang dari mulai 1 minggu sampai 3 atau 2 hari sebelum kejadian pembunuhan, dan kita akan coba melirik rekam jejak digital CCTV yang saat ini sangat menjadi penentu. Perihal dari pertanyaan-pertanyaan merasa saksi yang sebelumnya, kita mulai melirik dari saksi yaitu suami korban. Suami korban dalam pernyataannya bahwa sebelum malam kejadian suami korban ini berpamitan ke istri tua mau pergi ke istri mudanya. Dan di pagi harinya sebelum kembali ke rumah tempat kejadian perkara sempat membeli sarapan sorabi. Rekaman CCTV yang diperlihatkan benar aktivitas pagi suami korban setelah kejadian merekam. Saat datang lalu pergi ke rumah Danu atau keponakan dan pergi ke Kapolsek Jalan Caga untuk melapor. Baca juga, viral di TikTok, inilah lirik lagu Bertahan Luka karya Fabio Asher, Lakukan Semaumu. Sedangkan rekaman di malam harinya saat keluar rumah tempat kejadian perkara tidak diberitahukan. Kemungkinan ini merupakan sebuah penyidikan atau kepentingan aparat kepolisian untuk kepentingan penyidikan seperti itu. Lalu kita pergi ke saksi kedua yaitu anak dari almarhumah. Belum diperlihatkan apakah setelah acara liputan sore itu anak tertua dari almarhumah keluar dari rumahnya ataukah juga tidak keluar. Untuk pagi harinya, setelah kejadian pembunuhan anak tertua dari almarhumah masih tertidur pulas, lalu kita lanjutkan ke keponakan almarhumah pagi tanggal 17 Agustus tahun 2021. Mengambil uang sebesar Rp100.000 yaitu perintah dari ketua yayasan itu, lalu acara liputan sore harinya di rumah ketua yayasan, yang artinya kemungkinan aktivitas kedua almarhumah saat keluar rumah tempat kejadian perkara dan kembali lagi sore itu. Keponakan korban juga sempat sore itu ke rumah tempat kejadian perkara lagi. Setelah acara liwet Andika Somalang dan saksi terakhir yaitu istri muda dari saksi pertama yaitu ayah berikut suami korban yang mengatakan ada acara liwetan dan tidak berada di rumahnya. Semua hal ini akan dibuktikan kebenarannya seperti suami korban yang sudah diperlihatkan CCTV aktivitasnya. Buat para saksi lainnya juga sama, nantinya akan dicocokkan dengan rekam jejak digital CCTV. Dan kemungkinan disinilah para saksi ini akan terkejut dengan kinerja penyidik aparat kepolisian. Jika semua bab awal tidak cocok dengan bukti CCTV saat ini, tentulah pasti ada permainan untuk menyulitkan penyelidikan kepolisian. Kita tunggu saja hasil akhir dari aparat kepolisian Subang, Jawa Barat atau Polda Jawa Barat, siapakah yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berkomentar yang bijak ya.